Ini mereka di sini sampai kapan? Terus mereka yang ngambil terus, aku mikir, wah, terus aku melihat, maksudnya pengalaman pertama juga ngelihat orang-orang mabuk apa segala aja kayak, ini mereka faedahnya apa ya? Hai semuanya, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Saya Fandi. Nah, hari ini narasumber kita adalah seorang model, artis, dan presenter di ibu kota. Nah, Dan beliau adalah jemaat Gereja Marsyarat Iya, Jabodetabek. oh ya harus dong. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas gimana sih seorang yang tadi ya di dunia ibu kota ini masih bisa mempertahankan sebagai anak Tuhan di dunia entertainment. Padahal katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Iya. Nah, sebelum kita ke sana ya, udah mau buru-buru tapi tahan dulu karena ada sharing firman dari Ko Fandi. Silakan Ya. Ko. Oke, saya cuma ingin share satu ayat, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi bagi kita yang mungkin beberapa yang masih bergumul, mungkin ini bereskan dulu apa yang menjadi masalahmu di hadapan Tuhan. Tetapi saya rasa begitu masalah kita beres, kita aman di hadapan Tuhan, Tuhan ingin kita segera bangkit. Bangkit jadi terang, sebab terangmu datang. Dan ketika kita bangkit dan kita benar-benar dibawa Tuhan dari kemuliaan satu kemuliaan lain, sekali lagi kemuliaan Tuhan ada dan terbit atasmu. Jadi ini juga tidak hanya di dunia entertain ya, tapi juga di segala bidang. Apa kita mau di arsitek, mau di dokter, di pengacara, ataupun di bisnis, ataupun juga di dunia entertain juga. Jadi Tuhan ingin kita bersinar karena itulah gunanya kita, garam dan terang dunia kan. Begitu Tuhan mengatakan kita menjadi garam, itu garam memang nggak kelihatan gitu ya, karena garam akan melebur. Tapi Tuhan juga merasa kita tidak cukup hanya menjadi garam, kita jadi garam dan kita jadi terang. Dan begitu kita jadi terang, terang itu tidak mungkin ditutupin, tidak mungkin disembunyiin. Terang itu harus ditaruh di atas, di tempat yang tinggi, dan semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Pesan ini nggak lama, singkat aja, karena kita juga akan ngobrol banyak tentang bagaimana di dunia entertain, tapi saya ingin tekankan sekali lagi, Tuhan ingin kita menjadi garam, kita menjadi terang, dan bersinar seterang-terangnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kita semua diberkati. Thank you, Ko. Nah, ini Puji cocok Tuhan. banget ya, karena hari Yes. ini kita kan tentang terang nih. Narasumber kita bintang di ibu kota. Sedap. Oke, boleh ceritakan kenalan dikit deh. Iya, iya. Ya, bisa memperkenalkan. Aku Evelina Witanama, panggil If aja boleh. If, sama If If. juga. Gimana dong? Evelyn ya, Evelyn Evelyn aja. aja ya. Evelyn gampang. Terus apa lagi, Jay? Mau dikenalin apanya nih, Jay? Kesibukan sekarang. Kesibukan sekarang, Evelyn jadi host, ada di salah satu program infotainment, Sethaja, gitu. Sama satu lagi host musik, jadi interview penyanyi-penyanyi gitu. Menarik sih. I see. Oh. Kalau gitu gini aja deh, Evelyn. Ceritain gimana ceritanya kok bisa terdampar di ibu kota. Wow, ini cerita yang sangat selalu ajaib buat aku ceritain ya. Karena gini, aku tuh sebenarnya lahir di Makassar, lama banget tinggal di Maluku. Maluku itu bahkan kayaknya kabupaten aja belum jadi deh. Jadi bener-bener gak ada keluarga Evelyn yang mengenal dunia entertain sama sekali. Terus waktu itu Evelyn kuliah, SMA kuliah di Surabaya, mulai tuh kenal-kenal dengan dunia iklan, apa segala, oh iya menarik ya. Terus 2017, itu tuh ketika Evelyn sudah tertanam di Gereja Mawar Sharon, waktu itu Evelyn sudah jadi leader juga, CGL. Oh, itu Terus waktu umur berapa itu berarti? 17 berarti umur SMA ya? 18. Iya. SMA. Udah mau masuk kuliah. Masuk Udah kuliah, mau oke. Udah peralihan kuliah itu ada satu pertemuan leader di mana waktu itu ada satu pendeta yang dia berdoa, dia bilang pendeta tamu sebenarnya di malam itu bilang semua orang di tempat ini harus berdoa untuk visi Tuhan dalam hidupnya gitu. Terus Evelyn dengan polos saja ya berdoa, Tuhan kasih visi dong buat hidup aku. Terus aku dapat 3 hal. Hal yang paling terakhir itu tentang entertain. Pada saat itu aku cuma dikasih gambaran gitu doang, aku nggak tahu. Cuman aku nangkepnya ini entertain, nggak tahu caranya gimana dan entertain yang apa. Apakah host, apakah pemain film, apakah model, nggak tahu. Pokoknya entertain. 2018 awal, ini Cif jadi kesaksian juga nih. Tiba-tiba Evelyn diangkat jadi ketua drama di Gereja GMS Surabaya. Iya, Creative Ministry. Wah, kaget juga tuh karena waktu itu Evelyn baru gabung Creative Ministry belum ada setahun, udah diangkat jadi tahun waktu belum. Nggak ingat ya.
Makanya baru banget. Terus diangkat dengan waktu itu ketua yang di atas Evelyn tuh berdoa juga pada saat malam pentabisan itu. Tiba-tiba dia dapat juga ngomong aja sendiri, kamu akan dipakai di televisi. Jadi itu ritmenya tuh bener-bener ajaib banget kan. 2017 akhir ya. dapat 3 visi itu, salah satunya entertain. 2018 kayaknya Januari Februari awal banget pemimpin Evelyn tabisin dengan nubuat itu gitu, kamu akan dipakai di TV. Terus semenjak 2018 itu karir Evelyn di dunia iklan-iklan, modeling tuh jadi naik gitu, pelan-pelan mulai masuk lah hal-hal, pokoknya orang-orang mulai endorse apa segala. Jadi udah kayak wah kayaknya aku udah masuk ke dunia komersil sebagai entertainer. Ini waktu itu masih di Surabaya tapi ya? Masih di Surabaya. Sempat juga sama Vanessa juga yang bikin web series itu kan, bareng sama Ko Edric juga apa segala. Terus lanjutlah 2019. Nah di sini tuh Evelyn udah pede banget nih, oh memang benar nih Tuhan menetapkan aku nih di entertain. Terus mulailah muncul pemikiran manusia ya, maksudnya kayak oh ya udah kalau memang Tuhan mau pakai aku di entertain, logikanya kalau di Surabaya doang nggak bisa, aku harus ke Jakarta. Lalu aku dengan biaya sendiri ke Jakarta. Ya, aku masih inget tuh. Iya kan? Tiba-tiba udah keluar pelayanan, tapi dia pindah ke Jakarta. Iya. Melayani di sini kok. Nah, tapi ini juga menjadi pelajaran yang benar-benar boom banget buat Evelyn. Karena ternyata dengan biaya semua, dengan effort semua itu, dengan iman yang seolah dikumpul-kumpulkan untuk ke Jakarta itu, ternyata gagal. Dalam artian gagal tuh, apapun yang Evelyn casting tuh kok kayaknya nggak ada yang masuk gitu. Sampai Evelyn tuh ada di titik yang, apa iya ya Tuhan tuh janjiin aku di entertain? Apa ini cuman perasaan doang ya? Apa ini memang cuman, ya kali aku suka di entertain, tapi sebenarnya Tuhan nggak maksudnya di sini. Terus aku cuma doa gini, itu Hamin 1 apa 2 sebelum aku pulang ke Surabaya, aku bilang gini, Tuhan, kalau memang dari semua yang aku casting gak ada yang masuk, bagaimana aku bisa percaya kalau aku di sini? Minimal 1 lah Tuhan, 1 aja untuk aku tuh dikasih peneguhan gitu loh. Kalau pegangan juga ya. Iya, Hamin 1. Ada padahal udah beli tiket besoknya. Pulang. Udah. Oh. Tiket putus asa nih. Tiket putus asa pulang ke Surabaya. Bendera putih. Udah beli. Terus malamnya dikasih tahu kamu masuk nih untuk jadi video klip salah satu penyanyi ya legend juga di Indonesia kan. Terus kayak wah ini maksudnya apa? Tiba-tiba dalam hati aku tuh dapat penerjemahan kayak gini. Oh maksudnya itu Tuhan akan panggil kamu di entertain tapi bukan sekarang waktunya. Akhirnya aku memutuskan pulang ke Surabaya. Pandemi. Iya kan? Oh berarti sempat pulang Surabaya? Iya, kan 2019 aku coba tuh ke Jakarta 19 akhir sih. Terus pas Januarinya aku tunggu-tunggu, kok nggak dapat juga. Akhirnya 2020 awal bulan Februari aku pulang. Maretnya pandemi, kan pandemi, semua tutup, lockdown. Jadi ya udah kayak, wah kan bener. Ini kalau bener-bener tadi aku maksa dengan kekuatan pikiran sendiri di Jakarta, ngapain aku 3 tahun di Jakarta nggak bisa pulang, lockdown apa segala kan? Jadi emang sudah bagus lah. Nah 2020 ini jadi proses yang panjang juga, dimana aku banyak merenungkan gitu ya. Kenapa ya Tuhan mengizinkan hal-hal tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi aku, tidak terjadi dengan plan aku. 2020-2021 tuh siapa sih yang nggak mempertanyakan itu gitu ya? Ya, pandemi. Kita ngeplan panjang-panjang, ribet-ribet, nggak kejadian semua. Semua orang di rumah gitu, nggak ada yang terlaksana. Tapi ya udah hatinya direndahin, kemudian belajar untuk percaya bahwa Tuhan punya waktunya, Tuhan punya caranya, nggak apa-apa. Aku cuma kerjakan sejauh yang tanganku bisa kerjain aja. Ngapain aja di Surabaya waktu itu Evelyn? Tetap pelayanan, ya kan? Kita waktu pandemi kan malah gencar untuk film, ada itu kan film-film yang dibikin sosial media. Sinematografi ya. Benar. Terus malah gereja kita, aku juga bersyukur banget, gereja kita itu udah menangkap visi bahwa pas pandemi itu, ayo kita bergerak lebih banyak di film. Jadi malah momen itu nggak mematahkan gereja, tapi justru gereja jadi makin inisiatif. Ini ada pesan Tuhan nih, kenapa pandemi nih? Oh ternyata kita menjangkau banyak sekali, sampai lewat saat teduh, bla 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 gitu kan. STB. Nah itu juga jadi pelajaran buat Evelyn tuh, waktu saat teduh apa segala, oh iya banyak prinsip-prinsip yang diubahkan gitu. Terus lanjutlah ke 2021, sudah tenang, udah jadi danau nih di sini, udah nggak bergejolak lagi. Di situ Evelyn juga cuma diinfo aja, ini adalah online casting nih, mau ikutan nggak? Oke, aku sign in apa segala. Lewat perjalanan 2 bulan menang. Ternyata Evelyn juara 1. Nah, waktu juara 1 ini langsung yang tadinya Evelyn harus ke Jakarta dengan pikiran sendiri tuh, biaya sendiri, effort semua. Yang kali ini juara 1 dan cuman bawa badan doang. Wah, disupport semua. Disupport semua. Tempat tinggal dikasih hotel, pakaian semuanya. Pokoknya Evelyn cuma bawa badan doang.
Di situ Evelyn nangkap kayak, oh ini loh, kalau kita ngerti waktunya Tuhan, kita tuh jadi orang Kristen nggak akan jadi orang yang berdarah-darah. Oleh karena kita tahu Tuhan kita tuh cuma antara no atau nanti. Ya kan? Sebenarnya cuma masalah dua itu aja. Kalau Tuhan bilang no, ya memang itu nggak baik buat kita, atau kadang sabar. Sudah waktunya tuh kita diangkat dengan cara yang ajaib, yang sangat apa orang bilang nggak bersusah payah yang menderita gimana. Kita tuh dikasih apa? Kayak pengurapan favornya, betul. Terus gitu sampai di ibu kota deh. Nah, waktu sampai di ibu kota, Evelyn sempat main ada salah satu sinetron juga yang waktu itu booming sekali, rating 1 terus, happy banget gitu, dan juga kagok ya. Ternyata ini ada pembelajaran kedua lagi nih ternyata tentang ketidakpastian hidup yang Tuhan ajarkan buat Evelyn. Ternyata masuk ke sinetron itu tiba-tiba jadi pusat perhatian, kaget, nggak biasa jadi pusat perhatian, kaget. Gimana nih? Ada banyak yang hujat juga gitu ya. Di sosial media? Iya, di sosial media. Terus ada juga yang mungkin kayak nggak ada kasus pun dihujat ya kalau makanya. Jadi nggak ada isu pun juga iya nggak ada isu hujat terus ya. Sebenarnya sih dibilang kasus banget bukan, tapi ada kayak salah-salah ngomong gitu, dipelintirin orang, jadinya salah gitu. I see. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak Evelyn waktu itu kaget, aku takut jadinya waktu itu. Takut, terus aku mengurung diri tuh sempat yang kayak aku nggak mau sosial media, aku takut gini segala macam. Aku ngerasa dunia aku runtuh, aku ngerasa kayaknya aku nggak fit di sini gitu. Ini pembelajaran gitu ya. Ternyata memang cara Tuhan mengangkat Evelyn itu ya. Evelyn dia tuh dikasih pelajaran dulu, ketika udah ready diangkat lagi, ketika udah ready diangkat lagi. Kalau Evelyn tiba-tiba diangkat langsung tinggi banget, pasti nggak ready banget tuh. Kan banyak banget tuh kalau kita lihat ada artis-artis di luar negeri yang mereka akhirnya bunuh diri juga. Salah satunya karena nggak ready dengan tiba-tibanya itu loh. Ya, apa untung yang banget. dilakukan Evelyn waktu itu terjadi? Ya aku cuman berdoa aja, aku terus ikut CG walaupun CG-nya online waktu itu ya. Aku tetap ikut CG, minta didoain, dan tergabung dengan CG yang kebetulan mereka orang-orang entertain juga di Jakarta. Aku ikut CG-nya Ko Edric. Oke. Aku ikut CG-nya Ko Edric, jadi banyak tersupport juga segala macam. Terus abis itu, nah tiba-tiba nih ternyata aku cuma dikasih kesempatan 3 bulan aja mencicipi kagetnya entertain yang jadi sorotan itu 3 bulan aja. Udah cukup dibilang, maksudnya mungkin Tuhan mikir udah kayaknya dia sudah cukup kena mental sedikit, oke dijagain lagi gitu. Nah tapi waktu dijagain itu berarti kan Evelyn nggak punya pekerjaan lagi. Iya kan? Ketika aku tidak di sinetron itu lagi kan berarti aku udah nggak punya pekerjaan. Oh sempat galau ya, sempat kayak yang ya gimana nih, aku udah jauh nih ke Jakarta nih, udah di sini gitu. Terus tiba-tiba nggak sinetron lagi, gimana nih? Terus aku cuma berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau bawa aku sejauh ini. Tuhan tuh nggak bercanda, nggak mungkin ini asal-asalan gitu loh. Jadi aku percaya ini pasti ada plan yang lebih besar yang mungkin saat ini aku belum mengerti. Terus balik lagi, aku cuma mengerjakan apa yang depan tanganku. Apa yang bisa aku kerjakan saat itu ya? Casting. Nggak bisa apa lagi kan, cuma manajemen tolong cariin casting. Oke, casting. Tiba-tiba kurang dari 2 minggu, langsung Evelyn keterima 2 program reguler. Wah. Host ya, 2 langsung 2. Yang satu tuh infotainment yang waktu itu juga ratingnya tinggi, sampai sekarang sebenarnya. Yang kedua juga dia host kayak nobar gitu, which is dari Senin sampai Minggu, benar-benar setiap hari Evelyn ada kerjaan. Wah itu terus Senin sampai Minggu. Iya, itu kejar tayang ya berarti. Bener. Jadi itu memang sangat bombastis banget karena even yang udah senior pun belum tentu bisa dapat program yang setiap hari seperti itu. Itu benar-benar program itu cuma ada di waktu itu tuh. Itu kayak udah bilang apa? Kairosnya Tuhan waktu itu aja gitu. Sudah, terus lanjut lagi, tentu di entertain itu ada naik turunnya ya. Nggak selalu naik terus karena ini kan pekerjaan seni. Kalau programnya udah bungkus ya udah selesai, harus cari pekerjaan lain lagi gitu. Oke, sekarang mau tanya nih, Evelyn. Bener nggak sih katanya kalau di dunia entertainment itu kan gosipnya itu kan kayaknya menjadi anak Tuhan, mempertahankan prinsip-prinsip firman Tuhan di dunia entertainment itu katanya nggak mungkin. Bener nggak sih? Punya pengalaman kayak gitu nggak? Kalau dibilang nggak mungkin kayaknya terlalu pesimis ya. Kan apapun yang kita lakukan di hidup kita itu kan pilihan. Ya, jadi sebenarnya selalu mungkin kalau kita berani memilih gitu. Nice. Evelyn punya contoh waktu itu di manajemen itu ada kayak
apa sih kayak acara ulang tahun gitulah, biasanya mereka kan ada partinya lah gitu-gitu. Nah ya udah aku datang dong sebagai salah satu bagian dari manajemen, datang. Terus habis itu ya di situ anak-anak ada wine apa segala ya pada minum sih. Terus aku kan memang nggak bisa gitu. Even though aku berusaha minum pun aku nggak suka rasanya juga, jadi nggak akan ini kan. Terus ya udah sampai lah malam tuh, terus aku mikir ini kok orang-orang pada nggak ingat pulang ya. Ini mereka di sini sampai kapan? Terus mereka yang ngambil terus aku mikir wah, terus aku melihat, maksudnya pengalaman pertama juga ngelihat orang-orang mabuk apa segala aja kayak ini mereka faedahnya apa ya? Maksudnya mereka mabuk-mabukan kayak gini, bahkan pulang aja nggak bisa gini. Mereka harus telepon supir mereka untuk datang jemput. Itu pun kalau masih sadar, kalau nggak sadar nggak tahu lagi siapa yang ngambilin mereka pulang. Jadi kayak ini sangat menurut aku ya aku bersyukur banget gitu loh. Aku dari kecil udah tumbuh di gereja dan aku udah tidak pernah mencicipi hal yang itu. Dan menurut aku beberapa teman yang akhirnya aku ajak ngobrol pun mereka sadar kok itu hal yang tidak berfaedah untuk dilakukan. Sia-sia. Iya, mereka pun yang melakukan di usia-usia mereka yang makin dewasa, mereka sadar itu nggak penting, itu nggak berfaedah gitu. Terus di momen yang lain lagi, waktu itu tuh ada pertemuan kayak. Itu ketika Evelyn kayak nggak ngikutin gitu, nggak ada yang biasanya kan nggak mau gitu, nggak ada. Nah anehnya mungkin karena mereka ngelihat Evelyn tuh udah secure dan settled sama diri sendiri, jadi mereka lebih ke arah, wih keren ya kamu bener-bener ya, aku baru lihat loh ini orang yang kita semua mabuk dan dia tetap sober sampai ending gitu. Kayak mereka malah kagum sebenarnya. Contoh garam dan teranggo. Yes. Iya. Betul. Malah ada satu ternyata, nah ini juga ini apa ya, ujian atau satu momen yang lucu juga. Ternyata Evelyn ketemu satu orang GMS di situ. Oke. Evelyn ketemu satu orang GMS di situ. Lalu Evelyn ketemu satu orang GMS ini di tempatnya tersebut, maksudnya party tersebut. Oke. Dia adalah partnernya manajemen, tapi memang yang kayak punya usaha sendiri yang mereka berpartner aja gitu. Oke. Nah, aku ketemu di situ, tapi aku nggak tahu dia orang GMS. Aku nggak tahu. Nah, yang aku terjadi saat itu adalah dia bilang, kamu nggak minum? Aku bilang, aku nggak minum. Terus aku bilang, aku juga habis ini pulang. Aku biasanya nggak malam-malam. Terus ya udah aja kayak maksudnya kita ngobrol nyambung, and then kayak mungkin dia interest ya kayak kok bisa ya ini di antara artis-artis ini pada minum-minum ada satu yang dia nyendiri aja, teman-temannya udah pada joget-joget dia nyendiri aja. Ternyata besoknya ketahuan kalau dia orang GMS juga. Jadi ya udah. Maksudnya abis itu aku ajak kan kayak dia GMS Surabaya. Jadi aku bilang kayak udah ada CG belum, ikut lagi. Jadi kebayang nggak sih seorang bahasanya ya ketemu di tempat yang seperti itu tapi besoknya malah diajak CG, itu kayak gimana? Gitu. Tapi itu menjadi hal yang menarik dan juga aku bangga sih sebenarnya kayak oh iya harusnya sih begini ya. Ketika Tuhan angkat aku tuh justru aku jadi artis yang beda, yang ketika orang kenal aku makin dalam tuh makin loh kok yang ini beda, tapi mereka bisa bedanya tuh bukan beda yang apa sih nggak gaul atau apa, tapi bedanya nih beda yang bikin mereka admire gitu loh. Harusnya kita sebagai orang Kristen bisa kasih feeling itu, vibes itu buat orang-orang di sekitar kita gitu. Terus ada satu momen lagi, waktu itu kita ada acara kayak, aduh aneh banget ya mereka kalau di dunia entertain tuh syukurannya emang di klub gitu ya, bukan klub ya, like lunch atau apa gitu. Nah terus mereka pada minum-minum kayak traktiran apa segala. Ya udah aku pesen air putih. Kenapa air putih? Iya, kenapa air putih? Soalnya kan kalau alkohol tuh dia warnanya bening juga kan. Jadi kalau aku minum air putih kan nggak akan terlalu mencolok. Supaya dikira gitu ya, biar nggak ditawar-tawarin terus kali ya. Nah tapi memang pada saat itu juga mereka kan mulai mabuk tuh. Ketika mereka udah mulai mabuk, ya mereka kayak nawar-nawarin untuk ini. Oh aku nggak nyaman banget, ya udah aku lari lah ke toilet kan. Terus di situ tuh kebetulan dia kayak di atas gedung gitu kan. Jadi aku bisa ngelihat sekitar bawah gitu, terus city view gitu. Terus ini aku di sini tuh atas nama fleksibel apa kompromi ya? Kayak aku bisa ada di tempat ini sekarang aja nih. Ini atas dasar fleksibel, maksudnya apa sih, tulus seperti merpati tapi licik seperti ular gitu kan? Cerdik seperti ular, atau ini udah mulai kompromi gitu. Terus ya udah, akhirnya aku bilang, aku putusin, aku nggak nyaman banget di tempat ini. Jadi next, walaupun ada kejadian seperti ini dan aku tahu aku nggak akan minum, aku juga nggak akan mau ke tempat ini. Karena tempatnya sendiri aja udah salah. Apa yang aku expect di situ? Aku expect punya teman di situ. Aku expect punya koneksi. Sementara yang lain lagi mabuk. Koneksi apa yang dibangun dengan mabuk-mabuk itu kan? Gitu. Ya udah akhirnya
besoknya aku cerita ke coach aku, terus dia bilang, Evelyn kamu sudah membuat keputusan yang baik gitu ya. Pokoknya next kamu lebih tegas lagi aja. Oke, gitu. Wah, ini benar-benar luar biasa ya. Betul. Ketika nggak gampang loh Iya. apa yang dilakukan sama Evelyn. Saya percaya itu karena dari kecil nilainya udah dididik, udah ditanam. Apalagi sudah sejak melayani jadi leader sejak SMA, ya kan. Saya percaya itu sangat amat membantu ya, menguatkan Evelyn. Kalau nggak mungkin. Nggak mungkin ayo minum gini pasti kayak ya udah mau gimana lagi, mikir demi kerjaan, pasti hal-hal seperti itu. Iya, itu hal yang menarik, Cif, karena memang di entertain itu banyak banget yang kasih input gitu ya. Oh, kalau kamu mau dapat koneksi tuh emang lewat jalan itu, kamu ke klub bla bla bla, nanti teman-temannya banyak, di situ ada koneksi. Dan ada contoh nyatanya memang orang-orang yang mereka karena ke klub bla bla bla, mereka nggak punya basic acting atau apapun, mereka bisa tiba-tiba Dapet job gitu. dapat job. Itu memang ada juga. Cuman menurut Evelyn tuh kayak balik lagi, kita sebagai orang Kristen bukannya kita tuh percaya ya kalau berkat itu mudah. Kalau Tuhan memang sudah mengizinkan itu berkat datang buat kamu, mau 1000 orang menahan kamu untuk nggak dapat berkat itu, tetap dapat juga. Kalau lagu bilang apa? Kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapa dapat menutupnya kan? Nah, alhasil inilah Evelyn gitu ya. Tidak dengan serakah rejeki, tapi aku hidup sangat cukup bahkan berkelimpahan gitu loh. Dan aku bisa bilang semua yang aku capai ini juga tercapai dengan penuh respect dan hal-hal baik sebenarnya. Yang aku lihat hidup aku aja aku bisa proud gitu. Dan aku merasa itu adalah suatu kepuasan yang jauh lebih besar daripada kita menempuh segala cara gitu. Lalu kita mencapai suatu titik kesuksesan. Karena Evelyn punya teman juga yang dia sudah mencapai titik yang besar, tapi dia malah hilang. Dalam artian hilang tuh dia ngerasa kok kekayaan beli mobil baru nggak bikin aku tambah happy ya. Kok aku makin terkenal ketemu jodoh yang nggak bener ya. Nah itu aku merasa ya maksudnya aku juga sayang sama temanku ini tapi ada satu refleksi juga kayak nah tuh Tuhan aku pernah doakan kalau misalnya Tuhan mau angkat aku tuh pas aku siap aja. Kalau memang Tuhan merasa aku belum siap, nggak usah diangkat aja, ditahan aja nggak apa-apa mending. Daripada diangkat tapi aku kehilangan makna kehidupan, malah baliknya nanti susah lagi, banyak yang harus dipulihkan nanti ya. Ngomong-ngomong soal pasangan hidup, Evelyn pernah dapat itu nggak? Yang ya pasti banyak yang deketin dong, jadi artis. Iya, nah itu benar sekali Cek, karena di dunia entertain itu kenapa ya jarang ya ada anak Tuhan ya. Kalaupun ada, ya mungkin mereka nggak terlalu sungguh-sungguh atau gimana gitu ya, nggak tahu juga. Atau mungkin belum ketemu. Tapi so far memang bahkan yang berbeda pun itu ada yang mendekati dan sempat juga Evelyn hampir kegelincir ya. Untung banget ada CG gitu loh. Jadi maksudnya ada leader yang aku bisa curhat-curhat dan mereka nggak judge aku, tapi mereka bilang iya. Bisa dipahami kok, leader aku bisa memahami situasi kamu dan nggak apa-apa Evelyn, ini berarti tantangan untuk kamu ngambil decision apa gitu. Dan aku ngerasa bener-bener dipeluk banget untuk kayak Evelyn, ini lingkungan kamu susah tapi kamu jangan lupa kita semua support kamu kayak gitu. That's nice. Jadi aku sempat yang mikir kayak, gila ya, kok aku baru nih ketemu orang yang bener-bener maksudnya secara good looking gitu ya, dia sangat good looking, sangat mapan, sangat populer, bla bla bla. Tapi kayak at the end of the day-nya, tapi dia bukan Kristen. Ya, gimana nih? Beda gitu. iman. Terus sempat aku mikir, oh paling kan setiap agama tuh sama gini. Nah ini udah mulai nih tipuan masuk nih. Tipu muslihat nih. Tipu muslihat udah masuk nih. Fleksibel atau kompromi gitu kan? Nah itu balik lagi. Pertanyaannya kalau di entertain tuh itu, ini aku fleksibel pinter apa udah mulai kompromi nih? Nah itu. Akhirnya beruntung banget selalu diingatkan terus bahwa Evelyn dari teman-teman CG juga, leader terutama, enggak Evelyn, kamu akan terus merasa kamu hilang ketika kamu bersatu dengan orang yang value-nya nggak sama gitu loh. Terus memang itu terjadi. Nah Evelyn sempat tuh ngalami 6 bulan Evelyn tiba-tiba lost tuh dalam artian kayak ngerasa kok aku ngerasa Evelyn nggak nyaman ya jadi diri aku kok ngerasa aku nih kurang ini kurang itu gitu. Terus ketika leader aku tanya lebih jauh, disitulah dia tahu ternyata kebimbangan, kegalauan aku yang sedang kayak terombang-ambing itu salah satunya adalah karena aku banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang berbeda value. Yang setiap value aku tentang yang aku udah belajar di gereja udah fix ini, tapi begitu dipertanyakan terus-menerus kan jadi emang salah ya? Oh emangnya kalau aku menjangkau orang tuh terlalu fanatik ya?
Oh, memangnya kalau Iya. aku mengasihi orang tuh itu bodoh ya? Oh, jadi kalau aku pingin terkenal tuh aku agak songong-songong gitu, yang cool-cool gitu ya? Padahal kan firman Tuhan bilang kalau mau diangkat tinggi harus melayani gitu. Iya. Jadi kayak terjadi pergolakan batin gitu, sampai akhirnya aku memutuskan enggak. Firman adalah hal yang memerdekakan aku gitu. Ketika aku stay sama Firman, di situ aku merasa ada kelegaan, di situ aku ngerasa inilah tempatku gitu. Yes. Dan setelah aku memutuskan itu, tahu nggak sih rasanya ke gereja dan menyentuh lantai panggung ya, ketika kita pelayanan lagi tuh kayak ya Tuhan, aku Pelayanan benar-benar sebagai apa, Evelyn? sutradara gitu-gitu. Oh, oke. Nah, sekarang banyak di belakang layar kalau di gereja, gitu ya. Jadi kayak lebih ke arah ngerasa kayak Tuhan, ini tempat yang aku pingin di sini. Aku pingin di sini selamanya gitu. Dan aku di situ aku nangis, aku bilang kayak oke, udah fix. Dan aku memutuskan untuk akhirnya aku bilang ke yang berbeda itu kayak sorry, kita nggak bisa ini, even though kita terlalu sering kontak pun nggak bisa. Dan aku bilang aku butuh blok kamu dulu ya sekarang untuk kayak buat kita jadi jauh sedikit Make boundaries gitu. ya. Jadi make boundaries. Karena aku tahu ya kita kan cewek ya, Cia. Kadang tuh suka, walaupun kita sudah tahu itu salah, tapi kadang hatinya itu agak Kalau kontak terus ntar iya. Jadi harus tegas gitu. Evelyn mau nanya nih, kan ada banyak orang sebenarnya tidak hanya di entertain ya, di luar entertain juga banyak gitu. Iya. Merasa bahwa mereka bisa membeli segalanya dengan uang. Nah, pernah nggak ngadepin orang-orang kayak gitu? Seperti itu, orang-orang yang mencoba dengan apa mungkin oh Evelyn pasti lebih butuh ini nih, apakah butuh perusahaan ini atau butuh orang-orang ini dan gimana? Itu sih sebenarnya banyak ya. Itu kayak sudah, apalagi di kota Jakarta ini ya, semua tentang cuan. Jadi kayaknya orang tuh udah pemikirannya udah otomatis aja kayak gitu. Cuman kalau Evelyn memang nggak nyaman ya untuk hidup dalam prinsip itu, rasanya kok nggak enak. Kok rasanya aku nggak jadi baik ya. Kok rasanya aku nggak feel good about myself ya kalau aku punya prinsip itu. Jadi memang balik lagi, aku juga melihat di gereja itu nggak kurang-kurang loh yang sukses. Di gereja tuh nggak kurang-kurang orang yang membuktikannya. Salah satunya yang mereka diwawancarai di sini ya. Maksudnya itu orang-orang, contoh-contoh orang hebat yang mereka tetap mempertahankan prinsip Tuhan dan mereka jadi loh. Jadi kayak balik lagi, mungkin kalau kita udah percaya bahwa oh kayaknya aku cuma bisa sukses kalau aku ngikutin orang yang misalnya yang punya perusahaan ini atau apa segala. Ya mungkin kita kurang banyak referensi aja. Lihat lagi aja orang-orang yang udah bertumbuh dalam Tuhan dan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan dengan cara yang sangat ajaib, cara yang sangat memuliakan Tuhan dan jadi inspirasi gitu. Masalah ini aja cara pandang ya sebenarnya. Oke, setuju. Siapa yang kita lihat itu yang kita jadi kan. Gitu. Evelyn sekarang CGL. Sekarang sponsor sih. Sekarang sponsor. I Kan see. baru gabung CG 2022 di Jakarta. Waktu di Jakarta ya. Kayaknya soon CGL atau Aduh. Coach deh. Itu sudah kepercayaan yang lain. Nah, kira-kira di entertain kan banyak drama nih. Itu kan ceritanya gitu. Sebenarnya nggak cuma di entertain ya, sebenarnya di luar itu juga banyak drama. Cuma nggak settingan, di-expose. Nah, Kalau di cuma entertain karena itu under spotlight gitu terus. Dikosok terus. Betul. Dan di media itu kan katanya bad news is a good news. Iya, gitu. Nah, iya. kira-kira gimana Evelyn untuk You believe that? apakah memang ada tapi saya tidak di situ atau nah, apalagi kan juga infotainment juga kan. Iya. Nah, ketika Betul. apakah bisa ngelihat oh yang ini sama ini mah settingan, yang ini sama ini beneran. Nah, itu gimana? Sebenarnya sih itu memang ada gitu ya. Maksudnya bad news itu good news karena semakin bad orang semakin penasaran, malah banyak yang julid gitu. Tapi kalau misalnya good news tuh kayak oh prestasi udah titik aja gitu. Tapi Iya, kalau betul. hah dia misalnya Lumayan gitu. misalnya dia selingkuh atau dia apa gitu. Oh, sama siapa? Jadi dicari sampai kronologinya jadi satu novel sama mereka udah kurang lagi pokoknya netizen tiba-tiba jadi Detektif. gitu. Indonesia gitu. FBI harus belajar dari netizen Indonesia. Cuman balik lagi kalau ditanya apakah Evelyn mau mengikuti jalur itu untuk jadi populer, menurut Evelyn, loh kenapa? Emangnya goal kamu populer? Kan enggak. Jadi balik lagi ke goal awal lagi. Kayak apakah goal kamu populer? Hanya populer. Kalau memang goalnya populer, memang cara itu banyak sekali dilakukan dan itu sudah berhasil bagi beberapa orang. Tapi populernya dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan ya. Populernya ya tentu menjadi batu sandungan buat orang gitu. Evelyn kan nggak mau juga, maksudnya nanti misalnya keluarga atau sahabat yang udah dukung, orang-orang yang sudah doain Evelyn, mereka juga jadi disappointed dengan itu gitu loh. Goalnya Evelyn di dunia entertainment sendiri apa?
Kalau goalnya Evelyn sendiri sebenarnya satu, aku ingin fokus di karya juga. Menurut aku ingin membuktikan bahwa kita jadi anak Tuhan itu juga bukan berarti orang yang innocent, yang polos, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang di dalam Tuhan tuh juga skillful. Malah lihatlah Daniel kan. Daniel tuh adalah contoh yang sekarang ini lagi banyak menginspirasi Evelyn juga. Kayak aku pingin suatu hari nanti aku bisa tercatat di dunia aku sekarang tuh sebagai seorang Danielnya Alkitab gitu. Yang mana prestasinya banyak, karakternya juga keren gitu. Dan Evelyn sangat senang banget, ini 2 hari lalu banget, ongoing banget ya. Jadi 2 hari kemarin itu ada teman Evelyn, adik kelas gitu lah. Pokoknya dia lagi magang di tempat Evelyn kerja. Nah terus dia sempat cerita kayak, Evelyn tahu gak sih, Caca tuh kalau lagi syuting gitu tuh anak-anak magang tuh suka ngomongin loh. Terus kayak, wah bilang apa? Udah takut nih udah. Aduh ngomongin apa nih, aduh aku ada salah apa gitu, udah kepikiran kan. Terus mereka bilang, terus temen adik kelasku ini bilang kayak, enggak tahu, mereka malah ngomong yang sebaliknya. Mereka ngomong sangat baik sekali gitu. Bahkan mereka yang sangat mereka admire tuh adalah, kok bisa ya Evelyn tuh kelihatan dari luar tuh perfect banget, tapi dia humanis banget gitu. Maksudnya sangat manusia aja yang kayak, ya misalnya duduk di samping mereka, ngajak mereka ngobrol, makan nasi kotak bareng, nyapa-nyapa mereka. Pokoknya kayak nggak ada batas, kayak biasa aja, kayak manusia biasa aja. Terus kayak aku yang ada 2 sisi ya dalam diriku. Loh bukannya itu memang harusnya begitu. Itu satu. Yang kedua adalah, wah syukur banget kalau memang itu yang tersebar gitu. Tentang Evelyn tuh orang seperti apa, itu yang tersebar, which is good gitu. Jadi aku bilang, wah puji Tuhan lah. Untung aku tidak mengikuti, maksudnya nilai-nilai yang tadi aku bilang itu. Oh kalau mau jadi populer tuh kamu harus sombong, kelihatan susah diraih, kayaknya jual mahal, itu yang terkenal biasanya kayak gitu. Untung aku tidak percaya itu. Aku lebih percaya bahwa kalau kita mau diangkat tinggi, kita harus makin melayani. Gitu. Thank you banget Evelyn. Kita kayaknya langsung wrap up aja. Minta Evelyn mendoakan ya untuk setiap orang-orang yang dengerin. Mendoakan mereka ketika mereka di dalam kondisi apapun. Nggak dia harus dunia entertainment, dunia bisnis juga banyak sekali godaannya, karir juga. Supaya mereka tetap kuat, tetap jadi Danielnya Tuhan. Iya, betul banget. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu percaya setiap orang yang mendengar saat ini Tuhan bukan suatu kebetulan. Pasti ada pesan yang profetik, yang spesifik yang butuh mereka dengarkan saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Engkau yang menyentuh setiap hati yang mendengarkan Tuhan. Engkau yang tameng hati mereka Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Menjadikan hati mereka hati yang kuat. Supaya di tengah badai seperti apapun mereka bisa selalu punya iman yang bulat Tuhan. Untuk percaya pada firman. Dan biarkan setiap kali mereka ingin menyerah ya Tuhan, ingatkan mereka bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka bercahaya. Ini adalah kesempatan untuk mereka jadi teruji. Ini adalah kesempatan untuk firman itu jadi real, jadi nyata ya Tuhan. Biarkan lewat kesempatan-kesempatan yang sulit ini mereka semakin terbentuk Tuhan. Dan dalam kelemahan mereka, kemegahan-Mu, kemuliaan-Mu makin dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan mereka kekuatan dan support system yang terbaik Tuhan. Minimal Tuhan datang daripada teman-teman CG, dari teman-teman gereja ya Tuhan, dari orang-orang sekitar mereka Tuhan, datangkan orang-orang baik Tuhan yang mensupport mereka supaya kan dimanapun mereka berada mereka tahu Tuhan beserta mereka dan ada lampu itu, terang itu yang selalu menuntun jalan mereka. Amin. Terima kasih ya Tuhan, biarkan orang-orang yang mendengarkan ini tidak pernah lepas dan selalu berada di dalam perlindungan kasih dan hikmat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Thank you juga Kak Fandi, thank you Cik. Miliki iman yang bulat, terus tetap pegang firman Tuhan. Nggak mungkin salah dimanapun Anda berada di dunia, mau di dunia manapun Tuhan nggak akan pernah salah pegang Tuhan. Oke? Kita ketemu di Marketplace Wisdom yang berikut-berikutnya. So kalau nggak mau ketinggalan, subscribe ya. Kasih like dan komen juga serta share untuk ke setiap teman Anda yang Anda tahu, wah ini orang ini butuh nih sharing kita hari ini. Oke? Thank you and see you the next episode. Bye-bye. God bless. God bless.